Akhirnya anak tersebut, anak pujan dari awan tadi. Awan tuh. Ya, dari awan tadi dipuja dan menjadi seorang bayi laki-laki. Anak bayi laki-laki namun juga berwujud raksasa kecil dan menjadi bayi. Bayi tersebut oleh si Indrajit diberi nama Megonondo karena berasal dari awan tersebut, Megonondo. Nah, itu siapa yang memberi nama saat itu? Yang memberi nama Megonondo itu si Gunawan Wibisono tadi. Wibisono tadi ya. Nah, setelah bayi tersebut diberikan kepada Dewi Tari, akhirnya si Gunawan gugah turune tapane si Dasamuka tadi diwaguh karena dia pada saat itu Dasamuka senang sekali kan. Nah, wah gimana bojoku lahir porong seperti itu. Terus setelah mengetahui anaknya itu gimana? Nah, dia kan udah Gunawan beritahu bahwa sudah anak lanang apa wedok seperti itu. Akhirnya dia anaknya dengan laki-laki. Wah, pada saat itu dia kecewa, dia marah besar. Padahal yang diidam-idamkannya anak dari tersebut adalah perempuan yang merupakan titisan gitu. Dia marah sekali, tidak percaya kan hal itu. Akan itu, kok anakku lanang kudune wedok seperti itu. Dia tidak percaya. Akhirnya dia pulang ke Alengka dan menemui Dewi Tari membawa bayi laki-laki tersebut. Dia melihat tersebut, kok koyo ngene. Akhirnya bayi tersebut dibanting. Bayi tersebut dilempar, dibanting. Namun eloknya, keajaibannya, bayi tersebut tidak mati. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya wayang Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan cerita yang kemarin ya Mas Gurit. Iya. Nah, Mas Gurit kemarin kan bercerita tentang si Dasamuka ya Mas? Iya, Dasamuka mendapatkan istri seorang Dewi Tari. Nah, itu sama Dewi Tari itu apakah si Dasamuka mempunyai keturunan Mas? Ya. Dari pernikahan tersebut. Tolong Mas jelaskan. Akan jauh semampu saya Mas. Ya. Menurut versi yang saya baca dan saya pernah melihat pertunjukannya, pada saat itu saya melihat ada pertunjukannya Ki Cahya Kuntadi pada saat itu. Pada saat itu ada yang menceritakan bahwa, dan buku-buku pun mengatakan bahwa pada saat itu Prabu Dasamuka itu setelah mendapat Dewi Tari, dia kan senang hatinya, lalu dibawa pulang ke negara Alengka. Dari pernikahan tersebut akhirnya Dewi Tari pun hamil. Hamil ya, berarti mempunyai keturunan nanti. Hamil. Nah, namun pada saat Dewi Tari hamil, Prabu Dasamuka atau Rahwana tersebut dia masih mengincar titisan Dewi Widowati. Berarti itu apakah juga mencintai Mas? Mencintai si Dewi Tari kalau ya, gitu. Bisa dikatakan mencintai, namun juga kalau tidak mencintai kok Dewi Tari juga hamil. Namun masih tetap sama Dasamuka itu tapi kok masih mengejar si Dewi Widowati gitu. Ya, karena mungkin ya beberapa hal, karena ya cinta, mungkin bisa cinta pertamanya karena juga ingin mengembangkan negaranya, karena negara Alengka bisa jadi gede, karena negara Alengka bisa menjadi kerajaan besar dengan ditunggoni Betari Istri tadi atau Dewi Widowati.
pada saat itu. Ya berarti itu si Dasamuka belum bisa melupakan ya Mas. Nah pada saat itu belum bisa melupakan. Nah saat itu dia mengetahui bahwa Dewi Widowati itu sendiri dengan dia terus mengejar titisan Dewi Widowati. Saat itu oncat dan masuk ke dalam raga Dewi Tari tersebut. Pada saat itu kan Dewi Tari masih mengandung. Berarti kan kemarin kan Mas cerita tentang Dewi Widowati menitis ke Dewi Citrawati, terus ke Dewi Sukosalyo, habis itu pada saat itu loncat lagi Mas. Loncat lagi ke Dewi Tari. Pada saat itu Dasamuka pun mengerti bahwa Dewi Tari tersebut sedang mengandung dan menjadi titisan Dewi Widowati tersebut. Ya. Terus itu bagaimana sikap si Dasamuka Mas setelah mengetahui bahwa Dewi Tari itu adalah titisannya dari Dewi Widowati tadi. Pada saat itu ada yang mengatakan bahwa versi pada saat itu Dasamuka senang banget mergo dikirane Dewi Tari nanging terus dia tanya kepada Begawan Maruta gurunya tadi ya. Dia mengatakan bahwa apakah Dewi bojoku Dewi Tari kuwi dadi titisane Dewi Widowati, namun kan dudu nanging besok anake sing dikandung kuwi. Pada saat itu berarti anaknya ya. Pada saat itu Dasamuka pun wah gimana iki. Padahal terus dia punya sumpah besok nek anake lahir, mesti anake lahir wedok bakal tak dadekne bojoku. Itu terus bagaimana Mas? Pada saat itu Gunawan kan tahu akan hal itu. Dia kan merasa adiknya Dasamuka. Pada saat itu Gunawan Wibisana pun terperenjat dengan sumpah Dasamuka tersebut. Terus apa yang dilakukan si Gunawan itu? Pada saat itu Gunawan pun juga sedih karena boyo enek bakale wong bapak kok merabi anake. Ada yang mengatakan bahwa engko nek Dasamuka mengatakan besok yen anakku lahir bakal tak dadekne ratu-ratuning wong sak negara. Maksudnya gimana Mas? Maksudnya itu ada yang mengatakan bahwa bisa ditafsirkan menjadi istrinya ataupun dijadikan raja di Alengka. Ada ya memiliki tafsir tersebut. Namun Wibisana, Gunawan Wibisana itu menafsirkan bahwa bakal didadekne bojone iki mestine seperti itu kan. Terus yang dilakukan dia kan kebingungan akan hal itu. Namun setelah itu Dasamuka mengutus Gunawan untuk menunggu Dewi Tari sampai kelahirannya. Dia akan bertapa di Gua Gokarna si Dasamuka. Kemudian beri tugas kepada Gunawan untuk menjaga Dewi Tari. Nanti kalau setelah lahir dia akan suruh beritahu Dasamuka yang bertapa di Gua Gokarna tersebut. Gunawan kebingungan, dia terus semoga-moga ya berdoa suka anak lanang seperti itu. Jadi gitu ya. Biar tidak jadi dijadikan istri oleh Dasamuka. Pada saat itu sudah menunggu beberapa waktu, lahirlah anak Dewi Tari tersebut. Lahirnya itu laki-laki apa perempuan? Pada saat itu lahirnya perempuan. Hal tersebut membuat Gunawan menjadi bingung. Dia menjadi bingung, wah aku kudu piye? Ora tegel aku nyawang bocah iki besok dirabi karo bapake dhewe. Dia terus kalau dia terus bersama Dewi Tari memikirkan hal tersebut, berunding dengan hal tersebut, bagaimana kelanjutan anak ini. Dewi Tari pun juga kebingungan akan hal itu. Terus Gunawan Wibisana mempunyai ide agar anak tersebut harus dilarungkan. Ada yang mengatakan dilarungkan di sungai, dibuang di sungai. Dibuang di sungai agar Dasamuka tidak mengetahui akan hal tersebut. Namun Dewi Tari kan juga tidak rela. Tidak rela, apakah rela besok anaknya dirabi bapaknya dhewe apa luwung dilarung bae. Kan secara kan tidak manusiawi jika mosok anak dhewe dirabi karo bapake kan seperti itu. Terus apa yang dipilih Mas itu? Pada saat itu dia rela untuk anak perempuan tersebut dilarung di sungai. Namun sebelum dilarung itu diwadahi kupat yang bernama Kupat Sinto nek ngarani. Kupat Sinto, maka anak tersebut menjadi nama Sinto tadi. Sinta tadi. Berarti nama Sinta tadi dari nama Kupat Sinto. Kupat Sinto itu akhirnya dilarung di Gawan. Setelah dilahirkan dilarung Kupat tersebut, anak bayi tersebut diadai Kupat terus dilarung di Bengawan. Gunawan masih memikirkan, engko Dasamuka entek kok anake ning ndi seperti itu kan. Terus jawabannya apa itu? Pada saat akhirnya dia bingung dengan mempunyai ide. Yaitu Gunawan pun juga sakti. Akhirnya dia memuja awan atau memuja awan agar dijadikan seorang bayi.
bayi Dasamuka supaya nantinya akan diakokne dadi anaknya Dasamuka. Nah, anak Dasamuka Dewi Teri tersebut. Akhirnya dia mujo awan tersebut menjadi seorang bayi. Akhirnya anak tersebut anak pujan dari awan tadi. Ya, dari awan tadi dipuja dan menjadi seorang bayi laki-laki. Anak bayi laki-laki namun juga berwujud raksasa kecil dan menjadi bayi tersebut oleh si Indrajit diberi nama Megonondo karena berasal dari awan tersebut Megonondo. Nah, siapa yang memberi nama saat itu? Yang memberi nama Megonondo itu si Gunawan Wibisono tadi. Ya. Nah, setelah bayi tersebut diberikan kepada Dewi Tari, akhirnya si Gunawan gugah turune tapane si Dasamuka tadi di Wagokarna. Dia pada saat itu Dasamuka senang sekali kan. Nah, wah gimana bojoku lahir porong seperti itu. Terus setelah mengetahui anaknya itu gimana? Nah, dia kan udah Gunawan beritahu bahwa sudah anak lanang apa wedok seperti itu. Akhirnya dia anaknya dengan laki-laki. Wah, pada saat itu dia kecewa, dia marah besar. Padahal yang diidam-idamkannya anak dari tersebut adalah perempuan yang merupakan titisan itu. Dia marah sekali, tidak percaya kan hal itu. Kan itu, kok anakku lanang kudune wedok seperti itu. Dia tidak percaya. Akhirnya dia pulang ke Alengka dan menemui Dewi Tari membawa bayi laki-laki tersebut. Dia melihat tersebut, kok koyok ngene. Akhirnya bayi tersebut dibanting. Bayi tersebut dilempar, dibanting. Namun keajaibannya bayi tersebut tidak mati. Mas. Bayi tersebut tidak mati, malah bisa semakin besar, menjadi besar. Nah, pada saat itu malah dia bisa menandingi kesaktian si Dasamuka. Terjadi perangan nanti antara bayi dan Dasamuka. Itu perang, Mas. Perang tersebut. Padahal jika dibanting anak tersebut menjadi tumbuh besar, akhirnya sampai semakin menjadi remaja. Akhirnya perang melawan Dasamuka tersebut. Terus lanjutannya Dasamuka. Nah, setelah itu Dasamuka mengalah. Oh, yen ngono ya pancen kowe anakku mergo ya kok kowe iso sekti kaya aku. Nah, seperti itu, kok iso kowe sekti kaya aku. Wis percaya iki anakku. Seperti anakku. Anak tersebut diberi nama Indrajit atau Megonondo tersebut. Nah, itu terus kelanjutannya gimana, masih Dewi Sinta yang dibungkus kupat tadi. Setelah itu ke sungai ya, Mas. Dibuang ke sungai. Setelah itu kan kupat tadi yang dilarung Gunawan tadi kan dilarungkan ke sungai. Ada yang menyebutkan di Sungai Gangga, juga ada yang mengatakan seperti Sungai itu. Gangga yang India itu, Mas. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, setelah itu dilarung. Pada saat itu ada seorang raja di negara Mandili, yaitu Prabu Janaka. Janaka itu seorang raja di negara Mandili. Nah, pada saat itu ada yang mengatakan bahwa saat itu negara Mandili sedang mengalami pagebluk atau krisis lah seperti itu. Kekeringan, banyak orang yang meninggal, kelaparan dan seperti itu. Maka si Prabu Janaka tersebut dia bertapa di pinggir sungai. Dia bertapa di pinggir sungai, dia bertapa agar supaya mendapatkan berkah lah, mendapatkan petunjuk supaya negaranya menjadi negara yang makmur lagi. Setelah itu saat dia bertapa, dia melihat itu bayi tersebut mengambang, ada seperti wadah itu dibungkus kupat. Nah, dia melihat kok ngambang itu apa, akhirnya diambillah kupat tersebut lah. Prabu Janaka pada saat itu dibuka melihat si bayi tersebut, Dewi Sinta tersebut. Terus itu diambil atau diambil, bayi tersebut dibawa pulang ke negara Mandili dan dijadikan anaknya, diangkat menjadi anak raja di negara Mandili bernama Dewi Sinta. Mergo dia mengetahui bahwa mendapatkannya dari kupat Sinta tadi. Menarik ya, Mas. Menarik sekali, Mas. Oh, berarti Dewi Sinta tadi namanya dari ketupat Sinta tadi. Ketupat Sinta tadi. Karena dibungkus oleh Gunawan, dibungkus oleh kupat Sinta, maka diberi nama Dewi Sinta seperti itu. Kupat Sinta. Terus habis itu si Dewi Sinta
diasuh oleh si Janaka ya. Diasuh oleh Janaka Sampai nanti dewasa. Sampai dewasa ya. Dewasa, dan itu setelah dewasa si Prabu Janaka ingin menikahkan si Dewi Sinta namun dia mengadakan sayembara bernama Sayembara Mandili. Sayembara Mandili yaitu karena Sinta kan juga terkenal dengan kecantikannya. Berarti cantik juga Mas. Cantik juga karena juga turunan seorang Raja Dewi Tari. Dewi Tari pun juga cantik, seorang bidadari kayangan. Nah, setelah itu ada mengadakan Sayembara Mandili. Dalam lagu sayembaranya apa Mas? Sayembara Mandili yaitu sapa sing iso mentang gendewa. Pusaka itu maksudnya apa? Mentang gendewa itu, gendewa panah itu loh Mas. Panah. Itu adalah salah satu pusaka negara Mandili. Siapa sing iso mentang gendewa kuwi, ya kuwi sing iso dadi bojone Dewi Sinta. Pada saat itu Sayembara Mandili yang dimenangkan oleh Rama Wijaya. Ya. Oh, berarti Rama Wijaya itu siapa Mas itu Rama Wijaya? Rama Wijaya adalah anak dari Dewi Sukosalya. Dewi Sukosalya yang Mas cerita kemarin, ya, kemarin dengan titisan Prabu Dewi Widowati tadi. Iya, dengan Prabu Dasara. Oh iya. Sangat marah ya Mas cerita. Iya. Berarti si Dewi Sinta nanti ada cerita lagi Mas. Ada cerita lagi sama si Rama tadi. Sama si Rama tadi yang menjadi epos besar Ramayana, yaitu pernikahan si Rama dan Sinta tadi. Ya, mungkin nanti Mas bisa selanjutnya bisa cerita tentang Rama Sinta ya Mas. Lain kali nanti. Bisa, siap. Terima kasih Mas atas ceritanya tadi. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Guri tentang kisah Sinta ya Mas. Lahirnya Sinta yang nama Dewi Sinta itu diambil dari wadah yang dibuat untuk melarung bayi tersebut yang bernama Kupat Cinta. Jadi nama bayi tersebut dinamai Dewi Sinta. Ya Mas Guri ya. Iya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.